Bukan salah setan menggoda ya, tapi salah lu karena lu terlalu remah ya untuk bisa digoda gitu. Makanya gue rasa dengan memiliki cara pandang ala sand pile theory ini ya, setan-setan itu tidak hanya bisa lu buat jadi insignifikan, lu tuh bahkan bisa mengubah setan-setan itu menjadi malaikat nih. Hanya dengan mengubah batasan dari setan-setan itu ya. Jika ada satu pengetahuan yang gue harap pengetahuan itu bisa gue peroleh dulu ya sebelum gue membangun si brand WKWK ini, itu adalah pengetahuan terkait sand pile theory. Jadi si sand pile theory atau teori tumpukan pasir ini itu pertama kali dicetuskan di tahun 1999 oleh seorang fisikawan berkebangsaan Denmark ya yang bernama Perbak. Tapi di konten kali ini gue gak akan bahas secara detail ya apa saja asal-usul dari si teori sand pile ini. Kalau teman-teman pengen mengetahui lebih lanjut ya bisa browsing, atau gue siapkan suatu link ya di kolom deskripsi yang bisa teman-teman klik kalau memang teman-teman pengen referensi-referensi dari studi gue terkait si sand pile theory ini. Nah si teori sand pile ini dia itu membantu gue ya untuk memberikan sebuah kesadaran baru dalam memahami dan juga menghormati batas dari suatu sistem ya. Jadi setelah gue memperoleh pengetahuan dari sand pile theory ini, ada kesadaran-kesadaran baru di dalam diri gue, yang kemudian kesadaran-kesadaran itu turut mengalter ya, atau mengubah paradigma-paradigma dasar gue nih dalam memandang realita dan juga sistem-sistem yang ada yang termanifestasi di kehidupan kolektif manusia nih. Makanya si sand pile theory ini itu banyak digunakan untuk menerjemahkan ya, atau membaca realita yang memuat sistem-sistem yang bersifat kompleks ya. Nah sistem yang bersifat kompleks itu diterjemahkan sebagai sistem yang seperti apa sih? Sistem yang kompleks itu adalah sistem yang di dalamnya itu tersusun dari banyak sekali elemen ya, atau agent-agent nih yang saling berinteraksi satu sama lain. Dan biasanya mereka ini punya setidaknya 3 sifat ya. Yang pertama, dinamika interaksinya itu seringkali bersifat non-linear nih. Terus juga agent-agent yang ada di dalam sistem itu, mereka tuh punya kapasitas untuk melakukan adaptasi nih. Ya, dan juga ciri khas terakhir, biasanya hubungan antar agent itu juga seringkali menciptakan feedback loop ya, atau siklus umpan balik gitu, yang biasanya mempengaruhi ya future dari si sistem itu sendiri. Makanya gue happy banget waktu mengetahui pengetahuan sand pile theory ini, karena gue rasa pandangan ini tuh sepertinya bisa dikatakan lebih akurat gitu untuk melihat betapa kompleksnya ya persoalan yang terjadi di realita, di mana banyak sekali interaksi antara agent-agent yang sifatnya itu biologis seperti manusia nih. Kita kan punya kemampuan untuk beradaptasi ya, juga makhluk hidup gitu, dengan agent-agent yang mungkin bisa dibilang bersifat lebih mekanikal gitu. Jadi apa sih sand pile theory itu? Sand pile theory adalah sebuah teori yang menjelaskan sifat natural ya dari sebuah sistem yang seringkali beroperasi menuju ambang batas dari sistem itu sendiri ya. Nah, yang gue suka dari sand pile theory, ya teori ini tuh meng-highlight betapa pentingnya arti dari sebuah batas gitu untuk suatu sistem. Karena kalau misalnya kita tidak mengindahkan ya, atau tidak menghargai arti batas dari sistem ini, bisa aja sistem yang kita bangun itu jadi rusak ya. Karena apa? Karena kita sendiri itu pada dasarnya mengizinkan kerusakan itu. Jadi kalau berdasarkan teori ini, semakin dekat sebuah sistem itu beroperasi ya menuju ambang batasnya, ya si sistem itu tuh menjadi semakin rentan ya, atau semakin kritis. Karena ya tentunya kan sistem yang semakin dekat dengan ambang batas itu sebenarnya sistem tersebut semakin dekat dengan chaos ya, atau titik kehancuran dari sistem itu sendiri itu. Dan semakin rentannya sebuah sistem, biasanya semakin mudah juga ya untuk mendestruksi ya sistem itu. Bahkan oleh faktor-faktor yang bisa dibilang ya tidak signifikan ya, atau faktor-faktor kecil. Jadi teori ini itu menggambarkan sifat natural tadi dengan ilustrasi kalau misalnya nih lu ambil segenggam ya, atau segepok gitu pasir, terus lu taburin di atas tanah ya.
Nah, lama-lama si pasir itu kan akan membentuk sebuah tumpukan ya. Dan semakin lama tumpukan pasir itu akan menggunung dan juga meninggi gitu kan. Dia akan mengerucut dan membentuk sebuah puncak. Cuman puncaknya itu biasanya akan terbentuk semakin curam ya atau semakin tajam. Curamnya si puncak gunung itu biasanya akan membuat si tumpukan pasir menjadi semakin tidak stabil. Ketidakstabilan inilah yang akhirnya membuat si tumpukan pasir itu bisa ambruk ya atau runtuh atau longsor ya. Bahkan oleh suatu sebab yang teramat kecil ya, seperti sebutir pasir yang menyentuhnya. Makanya gue rasa teori ini itu berhasil memberikan sebuah pandangan alternatif ya dalam memandang fenomena yang terjadi di realita nih. Yang terkadang fenomena-fenomena itu tidak sejalan dengan linearitas dari pikiran manusia gitu. Ya berbeda ya dengan intuisi mainstream yang seringkali menjelaskan low effort equals low impact ya, atau high effort tuh equals high impact. Tidak demikian dengan apa yang disampaikan oleh Sand-Pile Theory. Ada kondisi di mana sesuatu hal yang bisa dibilang insignifikan atau kecil itu justru dapat menghasilkan sebuah konsekuensi yang besar gitu ya secara sistemik. Dan konsekuensi ini itu bisa dicapai ketika hal kecil tersebut itu bersentuhan dengan sebuah sistem yang terus-menerus ya mengoperasikan dirinya mendekati ambang batas, sehingga akhirnya sistem itu tuh nggak sadar kalau sebenarnya ia lagi mengkritiskan dirinya sendiri ya untuk memasuki chaos ataupun ya kehancuran dari sistem itu. Nah, pandangan ini yang dulu tuh gua nggak punya. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang ya narasi-narasi terkait suatu sistem ya, biasanya narasi-narasi mainstream itu seringkali diproduksi melalui angle-angle yang bersifat optimasi gitu kan. Kayak misalnya dalam konteks membangun sistem di dalam bisnis gitu. Yang dibahas itu kan seringkali tentang bagaimana mengefisiensikan ya sistem-sistem yang kita bangun dalam bisnis ya. Bagaimana meningkatkan efektivitas dan juga produktivitasnya gitu. Jadi ya narasi-narasi yang bertebaran secara mainstream itu biasanya ya berbau optimasi aja gitu. Tapi jarang gitu ada narasi yang membahas batasan ya. Dan betapa pentingnya arti dari suatu batasan untuk sistem-sistem itu. Sehingga akhirnya nggak heran kalau misalnya banyak pemimpin ya yang turut membangun sistem-sistem yang termanifestasi nih di kehidupan sosial manusia itu tidak memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih dalam gitu. Ya karena kan bisa aja nih ya berbagai macam persoalan yang dihadapi di dalam pembangunan sistem itu tuh sebenarnya bukan karena ketidakmampuan dari sistem itu tuh, tapi justru karena sistem itu tuh bisa jadi dipaksa ya untuk terus-menerus beroperasi melampaui batas-batas wajarnya sehingga ia rentan ya menimbulkan masalah internal di dalam sistem itu sendiri. Dalam konteks yang lebih konkret dan juga sederhana ya, sesuai dengan isu yang mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, sebelum menggunakan Sand-Pile Theory, ketika gue mengamati fenomena perselingkuhan ya, yang terjadi dalam rumah tangga, ya biasanya gue melihat kalau si pelakor ya atau pebinor ya, yang merusak rumah tangga itu, gue anggap sebagai pihak yang bertanggung jawab paling besar ya atas runtuhnya rumah tangga seseorang. Ya gue rasa memang pihak-pihak lain itu juga bertanggung jawab, tapi ya tanggung jawabnya itu nggak sebesar dari intensi buruk ya yang dilakukan gitu oleh si pebinor ataupun pelakor tersebut. Tapi setelah gue menganalisis ya si fenomena perselingkuhan dalam rumah tangga itu secara lebih dalam, gue tuh jadi sadar kalau ternyata cara pandang menggunakan Sand-Pile Theory ini itu tuh membuat gue jadi bisa melihat persoalan yang gue rasa ya itu jauh lebih akurat gitu terkait kemunculan fenomena perselingkuhan ini. Di banyak kesempatan ya walaupun apa yang gue sampaikan ini tidak mewakili ya setiap konteks perselingkuhan. Ya jadi gue melihat kalau rumah tangga yang hancur karena perselingkuhan itu biasanya karena memang si rumah tangganya itu sudah unstable ya, atau sudah adanya instabilitas di dalam rumah tangga itu in the first place ya. Jadi sistem relasi yang ada di rumah tangganya ya itu biasanya memang sangat rapuh.
pasangan dalam rumah tangga itu tuh udah nggak bisa lagi ya mewujudkan kestabilan relasi yang otentik nih antara satu sama lain, dan bahkan kadang-kadang relasi itu tuh juga sit deeper and further gitu ya di dalam diri masing-masing antar pasangan itu. Akibatnya ketika ada chat-chat gemas ya yang mengundang gitu dari pihak-pihak lain, ya semudah itu juga tuh salah satu dari pasangan tersebut tuh jadi ya tergoda ya ataupun jatuh dalam infidelity. Makanya ketika gue melihat adanya ketidakstabilan yang sudah terjadi di dalam relasi ya di rumah tangga itu, ya gue jadi nggak melihat lagi kalau si pelakor atau pebinor itu sebagai the big cause ya atau faktor besarnya nih. Tapi ya pebinor atau pelakor ini itu merupakan suatu efek yang dimungkinkan. Atau ya gue sih kan orangnya suka bikin istilah-istilah sendiri ya. Jadi gue sebut mereka ini sebagai the enabled effect gitu. Jadi si efek ini itu tuh jadi mungkin terjadi ya karena adanya sebuah situasi yang mengizinkannya ya. Nah makanya setelah adanya perubahan di cara pandang gue ya dalam menilai berbagai macam hal di realita, gue rasa saat ini gue jadi bisa lebih berkeadilan ya dalam mengurai tanggung jawab dan juga memetakan resiko dari persoalan-persoalan yang muncul di dunia nyata nih. Jadi gue rasa ya mereka yang sudah berjanji atau berkomitmen untuk setia satu sama lain itu memegang tanggung jawab yang lebih besar ya untuk menjaga stabilitas dari sistem relasi di dalam rumah tangga yang sedang mereka bangun ya. Sehingga akhirnya sistem relasi mereka itu bisa mempersempit ya, atau bahkan menutup tuh kemungkinan-kemungkinan terjadinya efek-efek yang diizinkan untuk merusak ya si sistem itu. Inilah sudut pandang yang paling gue suka dari Sandpile Theory, yaitu dia bisa kembali menguraikan dan mengembalikan sense of personal responsibility ke setiap umat manusia nih. Jadi nggak apa-apa tuh kerjaannya menyalahkan pihak-pihak lain gitu ya. Ya, kita juga harus sadar bahwa hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, ya bisa jadi sebagian besar itu karena kita sendiri mengizinkannya ya. Atau kita terlalu lemah ya, atau kita terlalu tidak memiliki kemampuan yang cukup canggih nih untuk bisa mengantisipasi hal-hal buruk tersebut. Saat ini gue tuh jadi mengerti ya, maksud dari ungkapan populer. Bukan salah setan menggoda ya, tapi salah lu karena lu terlalu remah ya untuk bisa digoda gitu. Makanya gue rasa dengan memiliki cara pandang ala Sandpile Theory ini ya, setan-setan itu tidak hanya bisa lu buat jadi insignifikan terhadap diri lu, tapi juga bisa lu transmutasi ya bahkan. Ya kalau lu cukup canggih untuk memahami esensi dari cara pandang ini, lu tuh bahkan bisa mengubah setan-setan itu menjadi malaikat nih. Hanya dengan mengubah batasan dari setan-setan itu ya. Welcome to the era of Sandpile Theory.